Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Nur Azra, NIM 190101041110. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Tujuan saya di sini untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya dengan tema sifat-sifat cahaya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami mengenai sifat-sifat cahaya. Sebelum kita mengetahui apa itu sifat-sifat cahaya, saya akan menjelaskan dulu apa itu cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 350 sampai 750. Pada bidang fisika, cahaya radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan, sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus atau sifat cahaya yang dapat dilihat jelas adalah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat kita lihat atau amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Cahaya merambat lurus dapat kita lihat pada gambar di samping. Seorang anak sedang melakukan percobaan dengan mengatur karton secara sejajar dan juga satu buah lilin. Masing-masing karton dilubangi bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada ketiga lubang tersebut, sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Payani, NIM 190101040093. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Tujuan saya di sini untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya dengan tema sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut. Yang pertama, senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Kemudian, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Ketiga, kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening, maka cahaya akan tembus ke balik mangkuk tersebut. Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika cahaya senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu. Begitu pula dengan cangkir, ketika ada cahaya yang mengenai cangkir, maka bagian belakang cangkir tidak akan tertembus cahaya. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna atau benda gelap. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena banyak memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang sedangkan benda lainnya tampak suram?
ketika dikenai cahaya. Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Yang pertama yaitu senter diarahkan kepada cermin, maka cahaya senter akan terpantulkan ke permukaan lainnya. Kemudian, ketika sinar matahari datang, lalu kita arahkan cermin ke sinar matahari, kasat cermin kamu miringkan menghadap ke dinding sekolah, maka seberkas cahaya akan tampak ke dinding itu. Hal ini terjadi karena sinar matahari mengenai cermin dipantulkan oleh cermin ke permukaan dinding. Kemudian peristiwa tersebut juga dapat terjadi ketika kamu sedang bercermin di depan cermin. Cahaya matahari yang mengenai diri kamu akan dipantulkan dengan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian bisa melihat tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olvin Nur Fajriani dengan NIM 1901010404102. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu jenis pemantulan dibagi menjadi dua. Ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiasakan. Pembuktian sifat cahaya ini bisa kita lihat gambar di samping dengan melakukan percobaan menggunakan pensil dan juga gelas yang diisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi. Jika kita lihat dari sisi samping luar gelas, maka pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Kesimpulannya yaitu, jika cahaya merambat dari medium ke medium lain yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sifat-sifat cahaya, dan media yang kita pakai adalah media audiovisual, yang dimana media ini bisa membuat siswa lebih mudah memahami penjelasan tentang materi yang diberikan dan disertai dengan gambar yang jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.